Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Icon of the Seas akhirnya meluncur dari Miami. Tepatnya pada tanggal 25 Januari 2024, kapal pesiar terbesar di dunia ini diresmikan untuk meluncur. Tidak kurang, ikonnya sepak bola, Lionel Messi, ikut meresmikannya. Nah, panjang kapal ini 365 meter. 3,5 kali panjangnya lapangan sepak bola. Barangkali bisa kita bayangkan stadion JIS, Jakarta International Stadium, dan Stadion Gelora Bung Karno disatukan menjadi sebuah kapal. Sangat-sangat besar. Kapal ini memiliki 20 tingkat. Krunya 2.350 orang. Bisa mengangkut maksimal 7.000 penumpang. Dan berbagai pusat kesenangan ada di dalamnya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Jay Schneider, Chief Product Innovation Officer. Dia katakan begini, ukuran besarnya bukanlah tujuan dari Icon of the Seas. Jika perusahaan pelayaran lain ingin fokus kepada membuat kapal yang lebih besar, mereka akan fokus pada hal yang salah. Kita tidak bersaing dalam hal ukuran. Kita bersaing dalam hal pengalaman. Saudara, apa pengalaman Anda dengan Tuhan? Mazmur 136 menceritakan tentang hebatnya Allah. Tuhan kita itu dahsyat. Dia pencipta yang hebat. Ayat 4 dan berikutnya dikatakan, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Ayat 6, kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air. Ayat 7, kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar. Saudara, Tuhan adalah Allah yang besar karena Dia adalah pencipta hal-hal yang besar. Allah juga hebat oleh karena Dia melepaskan umatnya dari penjajahan. Perhatikan ayat 10. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir. Ayat 11. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Berikutnya, dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau. Lihat saudara, Tuhan adalah Allah yang besar. Karena Dia adalah penuh kuasa ketika melepaskan orang Israel dari penjajahan di Mesir. Nah, karena begitu hebatnya Allah, maka dikatakan dalam Mazmur 136 ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang terbesar. Allah segala Allah. Tuhan segala Tuhan. Tetapi saudara, Mazmur 136 ini seakan-akan menyatakan bahwa tidak cukup untuk mengatakan bahwa Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan Maha Dahsyat. Fokus pada kekuasaan dan kekuatan dan keperkasaan Tuhan tidaklah cukup. Kita bisa salah fokus kalau hanya fokus pada kekuatan Allah yang sangat besar. Hal yang paling penting tentang Allah kita adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 memiliki 26 ayat. Dan di setiap ayat tentang keperkasaan Allah ditegaskan selalu bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia, rahmat, pengampunan, belas kasihan adalah hal yang paling dahsyat yang ada pada Tuhan. Kita dapat menyembah dengan rasa tenang dan rasa nyaman karena kasih setia yang Tuhan miliki. Tanpa kasih setia, Allah bisa saja menjadi Allah besar, penuh kekuatan, tetapi jahat dan kejam.
Baru-baru ini seorang artis menitipkan anaknya untuk dijaga oleh pacar prianya. Di kolam renang, sementara anak itu belajar berenang, dengan kekuatannya yang jauh lebih besar, kekasih artis itu menenggelamkan anak yang lemah itu berulang-ulang hingga mati lemas. Kasihan saudara. Saudara, Allah kita kuat, penuh kuasa dan dahsyat. Dan semua kehebatan Tuhan digunakan dan diarahkan hanya untuk melindungi kita, memberkati kita, menyelamatkan kita, dan untuk membuat kita semakin penuh kuasa dari hari ke hari, penuh keberhasilan dan penuh kebahagiaan bersama dengan Dia. Itu keren.